Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kita akan buka slide yang dari saya, minta bantuannya. Sebelumnya saya mau tanya, di sini ada gak yang pernah jatuh? Jatuh bukan dalam arti psikologis ya, jatuh, literally jatuh. Oke, gimana rasanya? Sakit, sakit. Terus apa yang terjadi kalau jatuh teman-teman? Berdarah, nyeri, apalagi? Mungkin ya terluka. Mungkin patah gitu ya. Ada yang sempat patah tangan, patah tulang. Oke. Ya rasanya berarti yang kalian lihat ini pernah kalian alami ya. Mungkin waktu kecil atau mungkin dalam waktu dekat, bener nggak? Nah next slide. Nah biasanya rasanya tadi yang teman-teman sebut tuh. Sakit, perih gitu ya. Pernah nggak secara sengaja luka itu kalian bikin sendiri? Siapa yang pernah? Ada nggak? Biasanya nggak sengaja. Oh pernah, kenapa tuh? Oh lupa ya. Oke, kadang-kadang kena kertas, kena gesekan kertas aja tuh bisa terluka teman-teman ya. Kebeset gitu ya. Dan rasanya pasti semua pernah mengalami namanya terluka, jatuh, itu pasti sakit. Ya, oke next slide. Kalau dari gambar ini, apa kira-kira yang teman-teman tangkep? Hah? Oh deg-degan, sesak napas, ya apa-apa. Serangan jantung, oke. Iya kamu apa? Mau mati, ada lagi gak? Kaget, patah hati. Pokoknya semua yang dirasa kalau di gambar ini apakah emosi yang happy? Enggak, pasti emosi yang sedih, sakit, kecewa gitu teman-teman ya. Pernah ngalamin ini? Pernah, ya. Hari ini kita akan bahas tentang mungkin teman-teman di sini yang hadir pernah merasakan yang namanya luka di dalam relasi dengan orang tua. Kakak gak usah tanya, pernah apa enggak gitu ya. Karena kakak sendiri juga pernah. Sebagai manusia gak tahu nih, kalau Kak Gren gimana? Pernah gak? Sering gak? Sering. Sering ya, waduh. Sering. Sekarang gantian Kak Gren suruh sharing dulu. Contohnya apa? Oh gitu. Apa lukanya Kak? Luka apa ya? Sakit. Oh mungkin pernah kecewa. dulu diomelin sama orang tua tapi kasar. Kasar ya. Mungkin teman-teman di sini juga pernah ada ya yang merasakan juga. Kita semua ada di pengalaman yang sama sebenarnya. Jadi Kak Gren, Kak Pusda ada di depan sini bukan berarti kita yang paling ahli, udah pasti gak pernah punya luka, udah pasti paling udah sembuh total. Belum tentu teman-teman. Kita semua sebagai manusia masih dalam proses apa? Pemulihan. Dan itu semua adalah sesuatu yang wajar. Lebih baik ada di dalam sebuah proses pemulihan dibanding tidak sama sekali teman-teman. Ya, oke next slide. Next. Nah ini dia. Sharing the pain teman-teman. Artinya apa sih dibagi-bagi lukanya? Ada yang tahu gak kira-kira maknanya apa ya ini sharing the pain ya? Ya gimana menurut kamu? Curhat, apalagi? Gosip. Gosip, kurang tepat nih ya kalau gosip ya teman-teman. Kalau sharing the pain, membagi lukanya, membagi rasa tidak nyamannya. Salah satunya dengan curhat. Curhat ke siapa? Kalau lukanya dengan orang tua curhatnya ke siapa? Bener gak? Tergantung temennya bagaimana. Ya teman-teman ya jangan sampai kita salah memilih. Nah berikutnya next. Ada yang tahu gak ini? Udah tahu udah ada judulnya ya. Siapa yang udah pernah nonton ini film? Oke nah apa sih yang dipelajari dari film ini teman-teman? Apa yang kalian dapat? Apa? Semakin kita dewasa, semakin kita tidak merasakan kesenangan. Is that true?
Kak Gren udah dewasa bisa merasakan happy nggak? Bisa, bisa. Bisa ya. Ayo apalagi? Kontrol emosi, apa sih yang dibicarakan dari film ini teman-teman? Kalau yang udah nonton? Perasaan, betul ya teman-teman. Jadi kita belajar untuk bisa mengenal emosi kita. Dan yang ditampilkan di Inside Out udah ada berapa filmnya? 2. Yang pertama yang ditampilkan ini 5 emosi ini. Yang mana yang baik? Benar, yang joy yang baik. Berarti kalau punya emosi marah nggak baik? Hah? Gimana nih? Nah ini yang perlu diluruskan teman-teman ya. Jadi emosi-emosi yang kita miliki itu adalah emosi-emosi yang Tuhan izinkan memang kasih di dalam hidup kita. Jadi semua emosi itu baik. Kalau kamu nggak punya emosi marah, kamu nggak punya alert, nggak punya kewaspadaan, nggak punya kesadaran akan sesuatu hal yang tidak baik yang sedang menimpa kamu. Sebagai contoh, kamu disakiti sama teman kamu. Boleh marah nggak? Boleh marah nggak? Boleh marah nggak? Wajar. Marah itu wajar. Sedih itu juga wajar. Semua emosi yang ada ini adalah sebuah kewajaran. Artinya kita manusia yang normal teman-teman. Ya. Yang gak wajar adalah apanya? Caranya, pola pikirnya. Emosi marah menjadi tidak wajar ketika caranya bagaimana? Ada niat negatif, merusak dan melukai diri dan orang lain. Gitu ya teman-teman ya. Yaitu kata yang kalian mungkin sering dengar adalah agresif teman-teman. Agresif. Nah yang berikutnya, next slide, Inside Out yang kedua. Nah ada tambahan emosi yang lain. Anxiety, apalagi? Envy ya. Jadi iri hati, cemas, sama rasa bosan. Sama malu. Nambah ya. Jadi ada 9. Apakah tambahan 4 emosi yang baru masih bisa kita katakan wajar? Kita boleh gak punya emosi malu? Buat apa ya malu? Biar tahu diri. Contohnya gimana? Menyadari akan kesalahan diri, menyadari bahwa hal yang kita lakukan itu tidak tepat. Coba bayangkan, kalau kita nggak punya emosi malu, apa yang akan terjadi ya? Kita bertindak seenaknya, teman-teman. Bahkan kita pakai baju seenak-enak kita tanpa memikirkan bahwa itu nggak pantas untuk dilakukan. Gitu ya. Jadi semua emosi yang ada di dalam diri kita adalah sebuah kewajaran dan hal yang normal. Tapi yang terpenting adalah apa tadi? Cara meluapkan emosi tersebut. Nah oke, kita mulai masuk ke sharing. Mungkin Kak Gren ada yang mau dibahas gitu? Tadi Kak yang slido 3 pertanyaan itu udah bisa ditampilin? Boleh, Kak? boleh. Boleh. Tampil, udah bisa ya? Mangga. Oke. Kita lihat. Pertanyaannya ada, kalau saya nggak salah tadi dapat dari panitia. Pertama, gimana sih relasi kamu sama orang tua? 2, paling dekat sama siapa sih di rumah? Kenapa? Apa harapanmu untuk kedua orang tuamu? Nah, ada 3 pertanyaan nih. Kita coba cek ya. Bisa nggak nongol? Nah di handphonenya teman-teman sempat keluar nggak pertanyaannya? Boleh diisi. Boleh diisi ya. Oh nggak bisa. Oh nggak apa-apa kalau nggak bisa. Yang ada aja sedapatnya. Nah ini. Oke, yang dari pertanyaan pertama. Dari boleh paling, Kak? Paling atas. Dari yang nomor 1. Ini pertanyaan ketiga kayaknya ya. Iya benar. Waduh silau amat. Paling atas. Bagaimana relasi kamu dengan orang tua? Nah. Set. Kita kayak bercahaya shining bright gitu ya. Iya, kita udah kayak malaikat nih. Asal jangan malaikat maut aja. Oke. Oh enggak, ini masih yang ketiga nih. Oh, kayaknya yang bawah ini loh, yang merah ini nih. Ada 3 pol, apa tuh? Nah yang pertama, nah. Bagaimana relasi kamu dengan orang tua?
Wih. Oke, wah, oke yang ketiga banyak nih. datar ya. Lumayan, cukup baik ya. Sangat baik. Ada juga nih yang, ini belum selesai kayaknya. Belum selesai. Oke, kita baru kasih mulai. waktu 1 menit ya teman-teman. Ah. Ayo silakan diisi. Kalau yang butuh masuk ke slide-nya boleh di-scan atau diketik nomornya. Iya. Kalau mau maju juga nggak apa-apa ya ke mimbar ini ya, ke panggung ya, santai aja ya, santai aja. Jadi mau maju kalau misalnya nggak kena, maju ke depan sini nggak apa-apa. Yang belakang-belakang. Harusnya Maju, di TV ada juga di TV. Maju untuk scan. Iya, Ya. bukan maju buat sharing ya. Aduh agak bapak-bapak memang maaf ya teman-teman ya kalau jokes kita begini ya. Udah mulai meningkat nih. Oke, Nah. ada yang sangat tidak baik 4% nih. Oke. Ya. Dari 90 responden ya. 92. Masih ada. Silakan teman-teman. Kayak lagi nge-war tiket nih. Iya benar. Oke. Silakan dipercepat teman-teman untuk mengisi. Waduh banyak ya. Makin naik juga yang sangat tidak baik. Iya. 6%. Ini nggak akan kelihatan ya kalian siapa yang isi. Jadi aman aja. Anonim Anonim kok. Silakan teman-teman. Pasti Oke. bilang anonim naik. Pasti anonim naik nih yang ini nih. Yang paling kiri Berubah. naik. Jangan-jangan yang ini jadi berpindah. Iya pindah. Enggak jadi ya. Anonim tenang teman-teman. Kita enggak gather email atau nama kalian. Iya. Kita juga ya. mungkin nggak hafal satu-satu siapa yang datang nih ya. Iya benar. Tenang aja. Kecuali ya beberapa yang kita kenal gitu ya. Oke. Cukup rasanya ya teman-teman ya. Saya pinjem spidol deh 1. Ya. Sip. Bagaimana relasi kamu dengan orang tua? Ternyata masih ada yang sangat tidak baik. Walaupun ya kita nggak tahu ya ini jawaban bener-bener 3% ini atau enggak gitu ya. Tapi kita menganggap bahwa masih ada di antara kalian yang relasinya sangat tidak baik teman-teman ya. Lalu kemudian yang pertama dan yang kedua ini ya mirip-mirip lah. Berarti relasinya tidak baik-baik saja. Walaupun ada juga yang sangat baik ya teman-teman. Berbicara tentang luka. Oke. Luka teman-teman. Ini bukan nama es krim. Tahu ya es krim yang luka yang baru-baru itu. Ini luka teman-teman. Tadi seperti slide yang pertama yang kakak sampaikan ke teman-teman. Kalau kita terjatuh luka apa yang harus dilakukan teman-teman? Diobatin. Biasanya kita pernah jatuh ya di pasir gitu ya. Biasanya apa langsung diobatin? Enggak, dibersihin dulu, dicuci di air mengalir, dibersihkan. Lalu kemudian dikasih obat dan tidak sedikit juga yang mungkin teman-teman memberikan plester. Tensoplast teman-teman ya. Itu adalah upaya-upaya di mana kita mengusahakan supaya luka ini gimana? Sembuh. Tapi pernah juga kapusda luka ditutup pakai tensoplast, band-aid gitu ya. Ternyata pas dibuka malah berair. Pernah ya kita mengalami kayak gitu ya. Berarti ada cara yang salah, yang kurang tepat dalam kita membalut luka kita teman-teman. Nah ini berkaitan dengan yang namanya luka kita terhadap orang tua kita. Kakak yakin banget di antara kita pasti pernah mengalami yang namanya perasaan kecewa, kesel, sakit hati. Hingga gak sedikit juga yang pernah konseling sama Kak Pusda. Saya ini terluka banget Kak. Kepahitan. Sampai kayak sulit melupakan sampai mungkin mengalami yang namanya ciri-ciri depresi. Tapi hati-hati teman-teman ya. Untuk membahas mengenai kata depresi, kenapa sih kakak gak terlalu mau bahas di usia kalian? Karena depresi ini gak bisa main-main diucapkan teman-teman. Jangan sampai karena kalian akhir-akhir ini generasi kalian nih mulai kenal yang namanya mungkin di TikTok, mungkin di Instagram, Reels, Short, YouTube. Depresi, kata depresi. Jangan juga menjadi self-diagnose. Aduh, aku sering murung, aku menarik diri dari teman-teman. Aku udah pasti depresi nih. Begitu gak? Boleh gak? Gak boleh. Kenapa? Karena kalau kalian sudah self-diagnose, mendiagnosa sendiri tanpa bantuan ahli, tanpa bantuan psikiater, tanpa bantuan psikolog dengan berbagai tes gitu ya. Itu akan mempengaruhi pikiran kita teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau kamu sakit hati, kecewa, ya udah itu aja yang dipakai, terluka. Jangan sedikit-sedikit menyampaikan atau mendiagnosa diri bahwa kayaknya gue depresi nih. Gitu ya. Kayak tadi sharingnya Cifani di atas,
Dia bisa ngomong dia mengalami depresi karena memang sudah ke beberapa tenaga ahli teman-teman. Ya, hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita labelkan di dalam diri kita, itu bisa sangat mempengaruhi bagaimana pola pikir kita terhadap diri kita dan orang di sekitar kita. Teman-teman ya. Balik lagi ke luka. Luka berarti kan harus diberesin, ya. Upaya-upaya yang bisa dilakukan gimana kalau kita terluka sama orang tua kita yang sampai menimbulkan rasa sakit hati. Kita langsung ke praktikalnya aja deh, strateginya. Apa yang perlu dilakukan teman-teman? Oke, itu satu hal, berdoa kepada Tuhan. Cukupkah dengan hanya berdoa? Betul, kita harus bergumul dengan Tuhan, kita harus punya pengharapan. Tapi cukupkah dengan berdoa? Kakak pernah ketemu ya klien, maksudnya anak yang dikonselingin. Tapi ya memang ini ada sudut pandang dari orang tua yang merasa adalah dia gak usah konseling. Dia gak usah ketemu psikolog, dia gak usah ke psikiater. Padahal sudah ada diagnosa dari ahli-ahli ini bahwa dia butuh pendampingan, konselor dan butuh obat. Gitu ya teman-teman ya. Tapi ada pemahaman yang keliru juga baik dari orang tua maupun dari anak-anaknya ini. Baik remaja maupun anak-anak yang masih lebih muda mungkin dari remaja. Tapi kebanyakan anak-anak remaja. Merasa bahwa udahlah berdoa aja cukup. Teman-teman. Kalau memang dalam kehidupan sebenarnya kita butuh bantuan dokter. Butuh bantuan tenaga ahli. Pakai itu. Tapi tetap berpengharapan kepada Tuhan teman-teman gitu ya. Mungkin bisa dibantu nampan yang tadi aku minta atau tempat. Kita akan eksperimen nih Kak Gren. Nah ini ada gelas, mungkin Kak Gren boleh bantu. Kita akan isi dengan air. Udah habis aja nih satu. Separuh aja. Lagi. Nah, ya oke. Ya teman-teman ya. Boleh tolong bantu pegangin? Oke ya. Ini adalah, oke thank you. Ini adalah gelas teman-teman. Sebenarnya waktu mungkin kita waktu lahir, kita belum terlalu bersentuhan dengan yang namanya konflik dengan orang tua. Betul ya teman-teman ya. Biasanya konflik dengan orang tua terjadi di usia-usia berapa sih? Usia-usia kapan? Ya mungkin usia kalian udah mulai sekolah gitu ya, sering diomelin, bener gak? Atau remaja nih, remaja punya karakteristik yang juga suka membantah apa yang orang tuanya sampaikan. Tapi di satu sisi orang tua juga sering kali, gimana sih sudut pandang kalian sama orang tua? Kalau yang paling nyebelin tuh contohnya kayak gimana? Ada yang bisa kasih tahu gak? Kenapa? Teriak-teriak ngasih taunya. Kadang keluarin kata-kata yang kasar. Kadang bisa sampai kepada mukul, teman-teman, bener ya? Kadang bisa sampai, udah lu pergi aja deh gak usah di sini. Gak usah jadi anak gue lu, misalnya gitu ya. Atau mama tuh nyesel ngelahirin kamu. Tahu kamu kurang ajar begini, mama mendingan gak usah lahirin kamu dulu. Pernah ya? Pernah mungkin di antara kita. Setiap kali teman-teman, setiap kali ada hal yang menyakitkan dan kita gak beresin. Ini luka. Luka terus, setiap hari. Luka terus, anggaplah ini udah banyak lukanya gitu teman-teman. Bisakah kita membereskannya diem-diem aja? Luka, kayak kalian jatuh, terluka, berdarah, udah diemin aja deh. Nanti juga sembuh sendiri. Yang ada tambah bonyok lukanya. Tambah bernanah, mungkin tahu ya bernanah ya teman-teman ya. Ujung-ujungnya banyak orang yang lukanya tidak dibereskan, luka pada keadaan sebenarnya ya. Jadinya diamputasi. Ada bagian yang hilang, ada bagian yang dipangkas. Nah kalau di dalam luka batin kita, luka di hati kita nggak diberesin teman-teman. Ini akan menjadikan kita makin terhilang. Hanyut, depresi. Kayak tadi contohnya Cifani, nggak diberesin. Makin lama makin hilang. Ujung-ujungnya seperti banyak di pemberitaan. Mengakhiri hidup dengan cara yang sia-sia teman-teman. Nah kakak mau kita belajar untuk membereskan. Jadi harus ada, gimana ya? Harus ada upaya untuk bisa membereskan ini semua. Gimana caranya? Ya harus perlu bantuan tenaga ahli. Berdoa juga teman-teman gitu ya. Taruh di sini Kak, di atas ini. Diangkat biar kelihatan. Aku mau tuang. Ininya. Nah oke ya. Jadi ini akan bisa berubah kalau terus ada yang diisi terus gitu. Sampai akhirnya kayaknya gak cukup ya.
Pokoknya intinya teman-teman, ini sampai kalau diisi terus air putih akan menjadi apa? Bening kembali. Ya kurang lebih kayak gitu. Ini karena keterbatasan air, jadi si air ini gak bisa jadi anggur ya. Oh, iya. Enggak. Ya intinya paham ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman panitia boleh bawa ke belakang. Terima kasih. Nah sampai sini yang kakak maksudkan adalah ketika kita punya kekecewaan, punya yang namanya luka teman-teman. Harus ada upaya kita untuk membereskan. Gak bisa tuh nunggu. Nanti aja lah biar mama yang berubah sendiri. Biar papa yang berubah sendiri. Kita mendem aja terus. Sesuatu yang dipendem kayak tadi tuh ya. Tinta itu ibaratkan luka. Luka setetes, 2 tetes, 3 tetes. Diem aja kita gak berani. Mungkin gak berani cari bantuan. Gak berani curhat sama orang yang tepat. Gak berani juga mungkin dengan bahasa yang baik menyampaikan ke orang tua kita apa yang kita rasakan. Lama-lama apa yang terjadi? Bisa bersih lagi? Tentu sulit teman-teman. Ya, tentu menjadi satu hal yang sulit. Apalagi kalau sudah terlalu lama teman-teman. Bahkan ada sesuatu yang akan bisa diamputasi dalam hidup kita. Ya, ujung-ujungnya kita mungkin bisa jadi meninggalkan Tuhan. Padahal kekecewaan kita sama manusia ya, sama orang tua. Tapi ujung-ujungnya seolah-olah jadi merasa bahwa Tuhan gak ada dalam hidup kita. Padahal salahnya Tuhan bukan teman-teman. Tidak. Jadi upayanya selain cari pertolongan ahli, teman-teman butuh juga tetap ada di dalam komunitas. Siapa yang di sini setiap hari Minggu pasti ikut komunitas di gereja? Pasti. Oh cuman sedikit ternyata ya. Boleh angkat tangan siapa yang pasti datang ke komunitas gereja? Boleh angkat tinggi-tinggi teman-teman? Oke. Jangan pernah tinggalin yang namanya komunitas gereja di mana kalian bertumbuh. Ya teman-teman ya. Oke kita mungkin boleh balik ke mana nih? Ke slide dulu lagi. Next yang pertanyaan kedua. Paling deket dengan siapa di rumah? Iya orang tuanya maksudnya mama atau papa nih? Ayo silakan dijawab. Mama, oke. Adek, oke. Bapak, my computer. Oke ya teman-teman ya, Koko. Oke. Bervariasi ya. Oh ada yang sama binatang peliharaan ternyata ya. Sama papa karena asik. Mama bicara lebih lembut dan tidak kasar. Oke, mama. Banyak yang mama nih ya teman-teman ya. Oke. Oke, pertanyaan ketiga mungkin next. Apa harapan kamu untuk orang tua kamu terhadap kamu? Penuh kasih sayang, lebih support dalam segala hal yang dilakukan anak-anaknya. Adil ke semua anak-anaknya. Nah aku juga mau bahas nih tentang masalah adil nggak adil. Teman-teman. Oke, ada di sini yang bukan anak tunggal, yang punya kakak adik. Koko, Cece, oke banyak ya, lebih banyak daripada yang anak tunggal ya teman-teman ya. Adil, kita bicara tentang adil. Nah ini kebetulan Kak Pusda juga punya anak 3 nih. Jadi kata mami gak adil itu juga pernah keluar gitu ya. Kalau teman-teman merasa tidak adil, itu lebih kenapa sih? Lebih sepertinya yang Kak Pusda tangkap nih sebagai orang tua gitu ya. Karena kamu mau mungkin diberikan sesuatu yang sama seperti saudara kandungmu. Betul gak? Ya, salah satunya. Tapi tahukah kalian, orang tua kalian juga berproses loh. Bukan berarti tidak sayang. Adil yang kalian pikirkan dengan adilnya orang tua itu beda persepsi, teman-teman. Jadi adil yang dimaksud adalah yang harusnya bisa sama persepsinya ya. Mereka sayang gak sama anak-anaknya ini? Sayang. Tapi jangan menganggap orang tua juga tidak adil hanya karena membedakan memberikan barang yang kalian ingini. Jadi adilnya itu kalian harus pikirkan apakah kebutuhanmu ditopang enggak? Kebutuhan, bukan keinginan. Paham membedakan kebutuhan dan keinginan? Coba dari sebelah kanan kakak. Kebutuhan sama keinginan bedanya apa? Ada yang bersedia volunteer?
Keinginan sama kebutuhan bedanya apa? Kebutuhan pokok primer, oke. Oke, kalau keinginan? Oke, ya itu mewakili teman-teman ya. Kita harus membedakan adil ini apakah memang tidak adilnya yang kalian maksud kebutuhan kalian itu enggak terpenuhi. Kebutuhan ya. Jangan karena kalian bilang orang tua tidak adil karena keinginan tidak terpenuhi. Sekarang lagi happening banget boneka. Yang sampai orang tergila-gila banget. Rela antri, rela mungkin sikut-sikut kanan kiri demi dapetin itu. Apa namanya? Ya ampun Labubu teman-teman. Siapa yang di sini punya Labubu? Belum ada? Oh ada satu. Ada tapi gak mau ngaku nih apa gimana? Atau aduh ntar ketahuan nih kalau saya ikutan antri rebut-rebutan demi dapat Labubu ya teman-teman. Kakak gak menyalahkan kalian punya boneka itu. Tapi kalau sampai kalian sulit mengontrol emosi hanya karena boneka itu udah ada sesuatu yang keliru loh teman-teman. Ya, coba mohon diperhatikan bahwa keinginan ini seringkali membutakan mata kita sehingga menilai orang tua berperilaku tidak adil. Rasanya kalau orang tuanya yang baik gitu ya teman-teman ya, orang tuanya yang takut sama Tuhan, dia akan mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan kalian. Amin. Ya, tapi kalau untuk keinginan, misal apalagi selain Labubu, iPhone yang mau keluar apa? Atau udah keluar jangan-jangan. iPhone 16. Ya. Itu adalah keinginan. Jadi harus balik lagi tujuannya apa, teman-teman? Jangan sampai karena pikiran kamu yang orang tua harus penuhin semua keinginan kamu, kalau enggak relasi kamu jadi enggak baik. Berarti yang menjadi perusak atau toksik di dalam relasi kalian dengan orang tua siapa? Kita. Ya, teman-teman ya. Kenapa kakak mesti bilang iPhone, bukannya nggak boleh, tapi sesuaikan dengan kebutuhan. Butuh gak di usia SMP pakai iPhone 16? Enggak, belum gitu. Belum waktunya. Kalau hanya tujuanmu memiliki sesuatu, keinginan kamu hanya untuk biar dilihat orang, ih keren lu. Biar bisa gaya sama, temen aku juga punya yang sama kak. Biar gak ketinggalan zaman, temen. Nanti di surga gak ditanya kok, Kak Geren udah punya iPhone 16 belum? Gak ditanya kayak gitu. Udah punya Labubu seri 1 sama 2 belum? Gak ditanya tuh kayak gitu teman-teman. Jadi jangan sampai relasi yang baik, harusnya baik di antara kalian dengan orang tua, jadi bisa rusak hanya karena persepsi yang salah terhadap apa yang dilakukan orang tua. Ya, kalau terus gimana kak? Kalau orang tuanya ternyata suka ngomong-ngomong yang kasar, nyakitin. Misalnya gitu ya, nanti kita akan bahas teman-teman ya. Kita balik ke slide lagi, next. Slide Canva saya. Oke. Oke ya teman-teman ya. Nah berikutnya dinamika emosi. Kita juga perlu memahami bahwa orang tua kita dulu sama kakek nenek kita, artinya papa mamanya mereka, itu juga berdinamika. Tahu gak dinamika? Artinya tuh berproses teman-teman. Zaman dulu ada gak sih kelas-kelas parenting seperti sekarang seminar? Rasanya tidak ada. Jadi kita perlu memahami ketika ada perilaku orang tua yang mungkin di hati kita gak pas gitu ya. Jangan lekas-lekas juga kita sakit hati, kecewa. Karena mereka pun sebenarnya produk dari orang tuanya dulu yang mungkin juga gak tahu mesti ngapain teman-teman. Gitu ya. Orang tua punya pola asuh masa lalu yang rantainya belum diputus. Bisa jadi tangki love-nya bocor teman-teman. Jadi ini kalau tadi diisi A, ini, anggaplah ini hati manusia. Harusnya hati manusia ini penuh dengan cinta. Penuh dengan hal-hal yang positif. Tapi karena luka yang disebabkan dengan relasi antara kita dengan orang tua, ini bisa bocor. Mau bocor halus maupun bocornya banyak. Jadi diisi apapun bocor terus, jadinya gak penuh-penuh. Sehingga rantai emosinya yang negatif itu gak terputus teman-teman. Jadi memang harus ditambal. Ditambalnya dengan cara tadi upaya memperbaiki luka. Teman-teman ya.
Artinya ya konseling, ngobrol, cari bantuan, berpengharapan sama Tuhan. Tidak putus untuk ikut terus komunitas rohani kalian. Bukannya tidak boleh ikut komunitas drakor, komunitas suka dengan Korea, komunitas suka dengan game-game tertentu. Tapi lebih kalian belajar untuk memikirkan apa tujuannya kalau aku ikut ini terus, teman-teman. Hari-hari ini iblis tuh nggak nawarin, nih racun. Kalau misalnya kakak iblis nih ya, kakak tawarin kalian, mau racun nggak? Mau gak kalian? Ini bisa bikin mati loh, mau gak? Udah pasti gak mau. Tapi kalau yang ditawarkan adalah game, kesenangan-kesenangan yang menyenangkan menurut kalian, kalian bisa terlena dalam itu. Ya teman-teman ya. Kasus yang banyak terjadi di Indonesia apa kalau teman-teman tahu? Yang terjadi di sekolah. Bullying. Kemarin baru Kapusda sharing nih ya. Di dalam ada home yang adult, home anak-anak dewasa muda. Nanya salah satu anggotanya. Kenapa ya kok perundungan, bullying kok akhir-akhir ini marak terjadi? Pertama karena kita anak nih dan bisa juga orang tua. Tapi karena ini sesinya buat kalian. Kakak sampaikan bahwa kita anak-anak lebih cenderung melekatkan diri pada apa yang dunia tawarkan. Ketimbang apa yang seharusnya Tuhan tawarkan. Tuhan tawarkan tuh apa? Jalin relasi yang baik dengan orang tua. Waktu luang yang ada kita pakai buat komunikasi. Buat mungkin pergi, ajak papa mama ngobrol, melakukan kegiatan aktivitas yang positif. Tapi kita cenderung melekat pada gadget. Benar apa benar? Benar. Melekatkan diri pada game yang ada di rumah. Sampai mungkin punya monitor untuk game khusus gitu ya. Nggak salah. Tapi kalau kita sudah terlalu melekat, artinya kita udah nggak ada ruang lagi buat interaksi positif dengan orang tua. Tidak adanya waktu bersama yang banyak, teman-teman. Kelekatan gitu ya, lekat. Kamu tahu nempel lekat ya. Kalau kamu sudah kasih lem, kertas yang, ini kertas. Kasih lem kanan kiri. Kalau didiemin aja. Untuk waktu yang lama, bisa ditempel? Ini kanan kiri dikasih lem. Ini dikasih lem cair, ini dikasih lem cair. Tahu ya lem cair ya? Diemin lama, 2 jam didiemin misalnya. Bisa ditempel nggak? Karena sudah kering. Begitu juga dengan relasi kita dengan orang tua teman-teman. Kalau kita cenderung ngabisin banyak waktu kita dengan sibuk aktivitas kita, main game, lebih cenderung suka di luar rumah ketimbang di dalam rumah, lebih cenderung sukanya ngegosip, ngeliatin reels, ngeliatin Shopee, TikTok dan lain-lain. Maka relasi kita lama-lama akan menjadi kering dengan orang tua. Nggak bisa nempel lagi teman-teman. Tapi orang tua saya kaku kak, yaitu produk dia dulu. Untuk luka ini bisa sembuh teman-teman. Jangan menuntut orang lain untuk memulai duluan menyembuhkan luka kita. Paham sampai sini ya? Artinya kita juga harus punya usaha untuk bisa membantu luka ini bisa pelan-pelan sembuh. Minimal kalau kita bukan dokter, kita nggak bisa jahit luka kita yang mungkin robek. Minimal kita bersihkan dengan air misalnya. Jadi ada upaya yang kita lakukan, upaya minimal yang kita lakukan. Jadi kalau orang tua kita kaku, susah untuk menjalin relasi yang hangat, bagian kita ngapain teman-teman? Apa yang kita lakukan? Diem aja terus? Atau gimana? Ada yang punya jawaban? Gimana? Mencoba terus, ajak ngobrol. Mungkin bisa kasih input, ma apa boleh gak kita ngobrol? Maksudnya no gadget dan lain-lain. Jadi aturan di dalam rumah, apalagi kalau teman-teman sudah remaja nih ya. Kakak sering sampaikan juga ke orang tua yang konseling. Aturan yang ada di rumah tuh tidak harus selalu hanya orang tua satu pihak yang bikin. Teman-teman juga boleh mengutarakan pendapat gitu ya. Supaya ada yang namanya kesepakatan teman-teman. Kayak gitu. Kalau ternyata orang tuanya terlalu sibuk kak, bener-bener susah waktu untuk ketemu. Ada cara lain yang bisa dilakukan apa? Video call, telepon, mungkin WA. Sekarang kalau sudah zamannya modern atau bisa juga mungkin menulis sesuatu hal-hal yang positif. Thank you, kirim email, kirim surat, kasih gift, taruh di mejanya dan lain-lain teman-teman. Jadi dalam relasi
namanya relasi itu adalah saling. Dua belah pihak. Karena kalau satu pihak saja yang mengupayakan, maka akan kecewa terus yang didapat teman-teman. Ya, oke. Sekarang ini adalah eksperimen terakhir. Kapusda mau undang volunteer mungkin 3 anak. Boleh angkat tangan, boleh mungkin panitia boleh pilih 3 anak untuk maju ke depan dan tolong disiapkan 1 bola pingpong. Mau ngapain nih kita ya? Boleh tolong dipilih siapa aja 3 orang, boleh terserah. 3 orang bisa ke depan. Ya, di sebelah kanan 1, di area tengah sini 1 dan area sini 1. Area tengah 1, area kiri 1. Boleh ditunjuk aja ke depan. Yang tidak kepilih jangan kecewa ya, ini hanya main kok. Ya, ini hanya contoh yang kakak mau kasih tahu ilustrasinya. Yuk yang di tengah yang cewek, mungkin yang belakang ya. Yuk kamu yuk. 1 lagi, boleh cewek boleh cowok. Ayo bebas. Boleh minta bola pingpongnya kak? Oke, thank you. 1 aja. Oke. Ya, oke ya. Mungkin kita bisa main di atas sini kali ya biar kelihatan teman-teman. Ayo kita maju semua yuk. Jadi berempat sama bertiga aja kalian, ayo. Nah, boleh naik di atas? Boleh di atas. Nah, harapannya sih bisa agak melingkar sedikit. Kamu di sini. Kakak di agak bawah sini deh ya. Tugas kalian, maju sini maju. Tugas kalian bertiga adalah memainkan ini saling melempar bolanya. Diusahakan dapat. Kalau nggak ketangkep juga nggak apa-apa. Ya, jauh-jauhan boleh jauh-jauhan sini. Ya oke, kamu di sudut sana oke. Oke ya, kita coba 1 menit main. Ayo, terserah mau gimana. Ayo. Lagi. Oke, lagi sekali lagi deh boleh. Yuk. Nah, sekali lagi nah. Sekarang berputar dari kamu yang cowok. Yang cowok oper ke yang siapa terserah. Oke, lagi. Oke ya teman-teman ya. Sekali lagi kamu lempar. Dah, oke, thank you. Boleh duduk tepuk tangan dulu yuk buat teman-teman di depan. Ada yang tahu gak kenapa sih main, kalian lihat tadi apakah selalu berhasil tangkapannya? Enggak selalu. Tapi ketika bolanya jatuh, gimana caranya biar bisa dioper-oper lagi? Itu bola harus diapain? Diambil teman-teman. Ini tadi kakak mau bahas tentang yang namanya relasi teman-teman. Di dalam relasi, kalau salah satu gak mau nangkep, bolanya gimana? Jatuh kan? Artinya kita tuh dalam mempertahankan relasi itu tidak mudah. Harus ada upaya untuk bisa menangkap teman-teman. Kalau kalian belajar olahraga di sekolah, belajar melempar, kakak ingat banget dulu guru olahraga ya. Lempar bola, jadi kondisinya badannya mesti agak bungkuk begini. Terus yang lawannya mesti agak nangkep juga berusaha begini. Artinya dalam relasi adalah upaya siapa? 2 pihak. Bisa dipahami teman-teman ya? Nggak bisa tuh cuman upaya 1 pihak, maka relasinya akan gagal. Jatuh lagi, dan jatuh lagi. Tapi dalam relasi kita dengan orang tua, sangat wajar ketika dalam relasi itu kadang-kadang jatuh juga teman-teman. Tapi kalau mau diperbaiki harus ada yang mengupayakan untuk bisa menangkap lagi bola relasi tadi dan melemparkannya lagi supaya permainannya jadi terus berlanjut. Sampai sini bisa dipahami? Tepuk tangan yuk buat kita semua teman-teman ya. Oke, berikutnya. Next. Dampak buat kita. Kalau relasi kita tidak kita perbaiki dengan orang tua kita. Kita menjadi tidak percaya diri teman-teman. Ya. Kenapa? Karena yang paling utama adalah adanya apresiasi dari lingkungan terdekat dulu terhadap diri kita. Lalu berikutnya kita akan tampil menjadi anak-anak yang anxious. Anxious itu apa? Cemas. Kalau cemas ini berlanjut terus gitu ya. Kita bisa jadi punya relasi yang trust issue. Punya masalah terhadap percaya sama orang lain.
Semua itu dimulai dari rumah teman-teman. Ya kalau kita sering kali disalahkan, sering kali kita juga nggak, ya mungkin kita nerima terus aja omelan dan lain-lain. Tanpa berani untuk menyampaikan kebenarannya kayak apa sih. Tapi dengan cara yang positif ya. Lalu kemudian depresi teman-teman ya. Lalu yang berikutnya kita jadi sulit untuk punya kebiasaan yang baik dalam mengelola emosi kita teman-teman. Next slide Kak. Nah ini adalah standar kesehatan mental dari Organisasi Kesehatan Mental Dunia teman-teman. Orang yang sehat mental adalah yang pertama, ini menjadi bahan refleksi kalian ya. Sadar nggak potensi diri kalian? Kalian punya kelemahan apa, kelebihan apa, kekuatan kalian apa. Yang kedua, orang yang sehat mental adalah orang yang mampu mengelola emosinya. Kalau lagi kesel, sedih, caranya gimana, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, tetap produktif berkarya. Justru orang yang sehat mental itu harusnya orang yang tetap berusaha untuk produksi berkarya, teman-teman. Ya. Yang berikutnya, tetap punya kontribusi. Seperti itu. Next berikutnya, jadi meregulasi emosinya dengan cara asertif. Boleh gak marah? Boleh. Boleh gak punya perasaan kecewa? Boleh. Boleh gak disampaikan? Boleh, teman-teman. Seringkali orang tua kita balik marah ke kita karena mungkin cara kita berkomunikasi yang kurang pas. Menyinggung perasaan atau kasar, nada tinggi dan lain-lain. Maka diperlukan keterampilan komunikasi yang asertif. Contohnya apa? Mah, saya kesel loh, saya marah loh. Karena mama begini. Boleh gak mah? Berikutnya mama gak usah ucapkan kata-kata itu lagi ke saya. Seperti itu ya. Tapi kalau kamu nggak siap saat itu untuk ngomong, kamu masih meletup-letup rasa marahnya, ya udah tunda dulu. Tunda bukan berarti tidak dilakukan teman-teman. Gitu ya. Tetap boleh menyampaikan perasaan kamu supaya emosinya keluarin gitu, nggak disimpan. Lalu yang berikutnya strateginya. Yang pertama next berikutnya. Luka nih kalau nggak disembuhkan lama-lama jadi busuk ya teman-teman ya. Oke berikutnya. Bicara sama orang lain yang kamu bisa percaya. Konselor mungkin di sekolah, di gereja, atau orang kakak rohani yang bisa kamu andalkan. Berikutnya. Nah ini perbaiki bagaimana cara kita berkomunikasi, gestur kita. Kalau diajak ngomong sama orang tua ya teman-teman ya. Mulai dari hal yang simple. Orang tua ngomong kita kemana-mana matanya. Gimana perasaan orang tua? Pasti kecewa, tambah kesel gitu ya. Lalu kemudian sambil tolak pinggang. Sambil main handphone. Kita kesel gak kalau lagi cerita tapi nggak orang lagi main handphone? Jadi kesannya seperti tidak dianggap teman-teman ya. Lalu verbal, pilihan kata-kata. Dipilihlah kata-kata yang enak didengar gitu. Walaupun kita lagi marah tapi kita bisa memilih kata-kata yang tetap positif. Sama intonasi kita. Ya belajar untuk mulai menetralkan. Diturunin intonasinya. Karena orang lain bisa kepancing juga loh sama intonasi yang kita sampaikan. Ya berikutnya next. Nah ini kecerdasan emosi. Kita harus aware. Kita harus punya cara untuk bisa sadar dan mengatur. Ya tadi beberapa caranya ya yang tadi disampaikan komunikasi asertif dulu deh. Nggak usah yang susah-susah. Belajar dari hari ini untuk bisa mengkomunikasikan secara positif teman-teman ya. Tidak disimpan. Atau kalau sulit belum bisa ngomong, tulis di buku harian. Hari ini kamu keselnya kenapa? Sama melatih diri untuk punya pikiran yang positif. Apa yang bisa disyukuri hari ini. Kenapa sih kita perlu melatih pikiran yang untuk terus positif? Supaya itu menjadi kebiasaan kita teman-teman. Enggak memberikan kesempatan kepada iblis untuk masuk memberikan pikiran yang negatif. Paham ya teman-teman ya, next. Nah ini, mengupayakan untuk bisa paham bahasa kasihnya orang tua dan kita juga paham bahasa kasihnya kita. Kalau misalnya kira-kira kita butuh bahasa kasihnya itu waktu kebersamaan, sampaikan ke orang tua. Gitu ya, nggak usah ada gengsi-gengsi lagi dalam relasi kita dengan orang tua teman-teman. Kalau orang tua kita juga sukanya bahasa kasihnya diberikan gift, nggak usah kita juga mengupayakan harus kasih gift yang mahal-mahal, nggak usah. Mungkin kita bisa kasih coklat, permen, apapun itu bentuknya, yang penting itu merupakan dari hati dan untuk memberikan perhatian kepada orang tua. Gitu ya teman-teman ya. Lalu next berikutnya. Nah ini ada 3 rumus motivasi diri kita
saling mengempower, artinya kita mengempower, memberikan feedback, memberikan penguatan, apresiasi juga kepada orang tua dan nanti sebaliknya orang tua juga melakukan hal yang sama. Kita boleh ucapkan pujian kepada mereka. Itu juga bisa membantu loh, menyembuhkan, memperbaiki relasi kita yang mungkin selama ini kurang baik teman-teman. Gitu ya. Berikutnya memanage behavior kita, mengelola perilaku kita. Yang tadi itu komunikasinya harus gimana, pilihan katanya, gestur tubuh kita dalam berbicara harus seperti apa. Berikutnya. Ya teman-teman ya, ini ada sebuah ayat yang terakhir. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Di 1 Petrus 5 ayat 7 teman-teman. Kalau teman-teman punya cemas, khawatir, ayat ini mengingatkan bahwa kita tetap harus bergantung sama Tuhan. Selain mengupayakan yang tadi-tadi itu. Tuhannya tidak boleh ditinggalkan. Karena seringkali kita yang gak setia. Padahal Tuhan itu selalu kasih tangannya buat setiap luka-luka kita teman-teman. Ya. Terakhir dari Kapusda slide terakhir. Berikutnya start to forgiveness. Belajar untuk memulai memaafkan. Gimana caranya? Mulai dari yang simple. Perkatakan di dalam setiap doa kalian. Hari ini aku mau mengampuni mama Tuhan. Hari ini aku mau mengampuni papa. Sakit rasanya tapi aku mau belajar mengampuni. Nanti Roh Kudus yang akan tolong kalian untuk pelan-pelan membalut lukanya. Oke teman-teman, amin semuanya. Yes. Mau belajar ya hari ini ya, mulai dari hari ini teman-teman ya.